Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Penegakan Hukum yang terdiri dari penyusun yang pertama yaitu Nisa Syafiul Amanah dan yang kedua Nikmatur Rois dan yang terakhir saya sendiri yaitu Risma Ayu Tiara. Apa sih pengertian dari penegakan hukum? Di sini kami ada 4 pengertian dari penegakan hukum. 3 diantaranya pengertian dari beberapa tokoh, yakni yang pertama Profesor Sudarto SH. Menurut beliau, penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Dan yang kedua, menurut Surjono Sukanto, di sini beliau mengartikan penegakan hukum adalah kegiatan masyarasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dan yang ketiga, dari Profesor Dr. Sajipto Raharjo SH. Beliau berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Dan yang keempat, di sini ada pengertian hukum secara umum, yakni proses dilakukannya, upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, ditinjau dari sudut subjek dan objek. Dari sudut objek sendiri, terdapat arti luas dan arti sempit, di mana dalam arti luas disebutkan proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Ditinjau dari objek, dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Selanjutnya, ruang lingkup penegak hukum. Ruang lingkup istilah penegak hukum adalah luas sekali karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum merupakan warga masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menegakkan dalam arti memperlancar hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu komponen sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedman, yaitu struktural hukum. Friedman menggambarkan struktural hukum merupakan motor penggerak yang memungkinkan sistem hukum dapat bekerja secara nyata dalam masyarakat. Selanjutnya, aparat penegak hukum yang akan dijelaskan oleh Mbak Risma Ayu Tiara. Selanjutnya saya akan membahas tentang aparat penegak hukum. Yang pertama adalah Polri. Polisi merupakan salah satu instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dalam negeri. Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegak hukum di Indonesia sebelum jaksa dan hakim. Dan yang kedua ada Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Dan yang ketiga ada hakim. Hakim merupakan pejabat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara merdeka yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan yang terakhir ada advokat.
Tugas utama seorang advokat dalam proses penegak hukum adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Adalah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama yaitu undang-undang. Faktor hukum merupakan faktor yang menyangkut substansi atau aturan hukum yang merupakan titik awal proses penegakan hukum. Yang kedua yaitu faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Di sini persoalannya adalah aparat penegak hukum yang merasa terikat pada peraturan yang ada. Yang ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, terkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu kelancaran proses penegakan hukum. Yang keempat yaitu faktor masyarakat. Terkait persoalan-persoalan apakah warga masyarakat mengetahui dan memahami pesan hukum, apakah mereka tertarik menggunakan hukum, persepsi mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan apakah mereka percaya pada hukum, dan faktor kebudayaan. Tugas yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya yang terakhir, karakter penegak hukum. Adapun peranan penegak hukum yang ideal dan peranan yang seharusnya dari masing-masing penegak hukum sebagai berikut. Yang pertama, penyidik Polri. Peranannya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, kejaksaan. Peran kejaksaan adalah alat negara yang bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, kehakiman. Peranannya yaitu menerima dan memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Yang keempat, advokat. Peranannya yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Selanjutnya, dalam menjalankan perannya untuk menegakkan hukum di tengah masyarakat, para penegak hukum juga harus memperhatikan norma-norma atau kaidah yang wajib ditaati oleh para penegak atau pemelihara hukum. Norma tersebut perlu ditaati terutama dalam mengembalakan hukum, menyusun serta memelihara hukum. Menurut Onoto Hamidjojo, sebagaimana dikutip oleh E. Sumaryono, ada 4 norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu 1. Kemanusiaan. Norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi. Yang kedua, keadilan. Keadilan adalah kehendak yang adil dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya. Yang ketiga, kepatutan. Kepatutan atau equity adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghasilkan ketajamannya. Kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat. Kejujuran. Pemeliharaan hukum atau penegakan hukum harus bersikap jujur dalam mengurus dan menangani hukum serta dalam melayani justiciable yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.